Saudara dan saudari yang terkasih di dalam nama Yesus, dalam Injil yang kita dengar sebentar tadi, kita mendengar bahwa Yesus menyatakan syarat atau kondisi bagaimana untuk menjadi muridnya atau pengikutnya. Dan kemudian dia sudahi dengan dua perumpamaan tadi yang kita dengar untuk menjadi renungan bagi kita semua. Dalam pembacaan Injil yang kita dengar ini, Yesus menjelaskan dengan tegas akan apakah kondisi untuk menjadi muridnya, menjadi pengikutnya. Hal ini karena menjadi pengikut Yesus adalah hal yang sangat serius sekali dan tidak boleh diambil dengan remeh ataupun dengan ringan, dengan mudah begitu saja. Maka itu saudara-saudari, Yesus menyatakan 3 kondisi yang harus kita renung untuk menjadi murid-muridnya. Yang pertama, Yesus telah menyatakan siapa yang tidak membenci ibu bapa, istri, anak, saudara, diri sendiri tidak layak menjadi muridnya. Ini berarti untuk menjadi pengikut Kristus, menjadi murid-muridnya, kita haruslah mengutamakan Tuhan dahulu dalam kehidupan kita. Kita harus mengutamakan Tuhan daripada segala-galanya di dalam hidup kita ini, sama ada ibu bapa, meskipun orang lain, dan diri sendiri. Menjadi pengikut, menjadi murid Yesus itu adalah keputusan yang teguh dan kuat sekali, tidak akan goyah. Meskipun kita menghadapi cobaan, kritikan, penganiayaan yang mungkin akan menyebabkan kematian, yang akan membawa maut dalam kehidupan kita. Tetapi kita terus memilih mau beriman percaya kepada Yesus Kristus. Kondisi yang kedua, Yesus menyatakan kita harus memanggul salib kita. Menjadi murid Yesus untuk mengikuti dia harus memikul salibnya dan berjalan mengikuti jejak langkah Yesus di dalam kehidupan dia. Bagaimana Yesus menghadapi kehidupannya, segenap penderitaan, penyiksaan, hinaan, kritikan, cemoohan, sehingga di kayu salib. Demikianlah harus kita ikuti jejak Yesus yang penuh dengan keteguhan. Inilah simbol yang membawa kita untuk merenungi akan penyangkalan diri kita sendiri. Ianya telah dijelaskan dengan arti membenci diri sendiri, seperti yang dikatakan oleh Yesus. Dan dengan demikian kita dapat menghidupi kehidupan kita sebagai pengikut Yesus atau sebagai murid-murid Yesus yang menjadi seperti dia, seperti Kristus. Kondisi yang ketiga yang Yesus nyatakan adalah mengikuti Yesus. Kita semua sebagai murid-murid, sebagai pengikut Yesus, haruslah mengikuti dia dengan sungguh-sungguh, dengan menyangkal segala-galanya di dunia ini, dan mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara dan saudari, kita semua dalam gereja, kita diberikan teladan yang baik oleh Santo Carolus Borromeus yang kita peringati pada hari ini akan bagaimana mau menjadi pengikut Yesus. Santo Carolus Borromeus menghayati hidup kemiskinan dan kesederhanaan. Dia mengatakan kepada para imam di keuskupannya supaya menjaga, pertama-tama sekali adalah supaya hidup dan dengan perbuatan mereka sendiri yang merupakan ajaran. Dan Santo ini juga telah menunjukkan kehidupan yang penuh dengan kasih sayang dan kerendahan hati. Inilah semua teladan-teladan singkat yang boleh kita renung daripada kehidupan Santo Carolus Borromeus. Dan semoga semangatnya ini, doa-doanya meneguhkan iman, pengharapan dan kasih kita untuk meneruskan kehidupan kita dalam pelayanan
sebagai ibu bapak yang bertanggung jawab, yang mengasihi anak-anak, sebagai anak-anak yang juga mengasihi ibu bapak, yang mengutamakan Tuhan. Karena dengan mengutamakan Tuhan, maka karena Tuhan adalah penuh dengan kasih, maka kegenapan kasih itu akan terjadi dalam kehidupan kita, kepada ibu bapak, kepada anak-anak, suami kepada istri, istri kepada suami, kepada sesama, dan bahkan kita mengasihi diri kita seturut dengan kasih Tuhan yang sempurna. Saudara-saudari, mari kita mohon di dalam perayaan Ekaristi ini, merelakan Tuhan untuk menjamah hati kita, supaya kita diteguhkan, disembuhkan daripada segala ketidaksempurnaan akan hidup dalam kasih. Amin.